ya. Merubah cara kita bernapas itu juga mengendalikan emosi. Nah, menerima emosi adalah dengan cara menyadari emosi. Menyadari emosi adalah dengan cara menyadari pernapasan kita. Menyadari. Rasa haus ketika kita puasa itu dapat kita minimalisir dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya, Oke, ya selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman sebelumnya. Semoga lancar puasanya, ibadahnya juga tetap ditingkatkan. Oke, amin. Kita sudah memasuki ini berarti video kedua kita tentang puasa ya Mas ya. Iya, di Kemarin bulan kita Ramadan udah ini. bahas tentang napas puasa. Di awal puasa kita bahas tentang nafas puasa. Nafas puasa juga ternyata bisa membantu kita untuk meningkatkan kesehatan kita, fokus kita dan lain-lain. Iya, Oke. betul. Nah, tapi untuk kita ngebahas kasus-kasus nih Mas. Oh iya. Kasus-kasus Boleh, yang biasanya di saat puasa mungkin kita ngerasa lemes. Gimana Mas? Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di seluruh dunia ya. Ya. Terutama yang spesial untuk pemirsa YouTube Tasawuf Tasawuf Indonesia. Ya, Indonesia. semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran. Kemudian terlepas dari itu yang paling penting adalah bahagia dalam menjalani ibadah puasa ini. Tentunya. Jadi dalam menjalani ibadah puasa ini jangan dimaknai justru malah menyiksa tubuh kita. Kita harus bergelut dengan rasa lapar, kita harus Rasa bertarung dengan haus. rasa haus, kita harus bergulat dengan rasa lemes mungkin dan sebagainya ya. Dan semoga ibadah puasa di bulan Ramadan kita ini tidak menghalangi kita, tidak menghambat kita untuk tetap semangat seperti di hari-hari biasanya. Nah, gitu. Jadi dalam podcast kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sharing atau saya bagikan kepada teman-teman pemirsa YouTube sekalian ya. Seringkali tadi yang Wita sampaikan itu kan kalau puasa itu kebanyakan dari kita lemes ya. Lemes. Ya. Nah, tapi ada tips yang dapat kita lakukan bagaimana meskipun kita mengeluarkan banyak energi tapi kita tetap bisa bertahan, kita tetap fresh ya, kita tetap bisa bugar selama menjalani ibadah puasa ini dan dengan berkegiatan yang ya aktivitas sehari-hari kita. Nah, itu sebenarnya ada tipsnya terkait dengan pernapasan. Apa aja itu Mas tipsnya? Yang pertama gini, Wita kalau puasa yang lebih dominan apa? Haus atau lapar? Haus. Haus ya. Jadi kalau lapar mungkin nggak seberapa tapi haus ya. Nah, sebenarnya rasa haus ketika kita puasa itu dapat kita minimalisir dengan cara latihan napas. Nah, ketika kita bernapas melalui mulut, apalagi ketika kita sedang bicara gini, kita sedang podcast, sedang bicara atau ketika kita sedang mengajar gitu ya. Itu kan kalau kita ngobrol dalam jangka waktu lama, sedikit banyak pernapasan kita menggunakan napas mulut, ya kan? Jadi ketika kita sedang ngobrol, kita sedang menyampaikan sesuatu, itu seringkali napas kita lewat mulut, jadi masuk melalui mulut. Nah, ketika kita bernapas melalui mulut itu, nanti di dalam tubuh kita itu ada namanya hormon namanya vasopressin. Nah, vasopressin itu dia terbentuk ketika kita bernapas itu melalui hidung. Jadi ketika kita napas melalui mulut itu produksi vasopressin itu akan terhambat. Nah, fungsi dari vasopressin ini adalah dia berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan cairan di tubuh. Jadi ketika kita napas melalui hidung, maka vasopressin ini akan dikeluarkan oleh tubuh ya, hormon vasopressin ini akan dikeluarkan oleh tubuh. Dan kalau hormon vasopressin ini dikeluarkan oleh tubuh, akibatnya adalah cairan di tubuh kita itu bisa terkendali, bisa ada pengendalinya tadi yang berupa hormon vasopressin tadi. Nah, makanya ini tips ya,
tips bagi teman-teman pemirsa yang kesehariannya banyak beraktivitas, terutama banyak ngobrol ya, banyak menggunakan banyak bicara gitu. Setelah bicara panjang, sebaiknya sempatkan waktu minimal 3 sampai 5 menit untuk duduk, diam, rileks, latihan napas melalui hidung dengan sedikit, lambat dan dalam, dan tentunya dengan penuh kesadaran ya, disadari napasnya gitu. Nah, insya Allah itu nanti akan membuat kita tidak gampang haus. Jadi puasanya enjoy sampai nanti berbuka. Kurang lebih gitu. Iya. Karena mau nggak mau ketika kita ngomong ya mesti nafas kita melalui mulut ya, hidung mulut nanti kayak terasa gitu. di sini kering, di tenggorokan ini kering, sehingga habis ngajar haus, serak suaranya kayak gitu. Nah, terus bisa juga ketika misalkan kita tidur nih Mas, kalau pas puasa tidur terus nggak sadar mulutnya terbuka, akhirnya nafas melalui mulut, itu kan yang menyebabkan mulut kering, nggak nyaman banget gitulah. Iya, apalagi biasanya kalau puasa itu ya, puasa kan bawaannya pengen tidur terus. Ya, puasa bawaannya pengen tidur, tapi ketika tidur tidurnya sambil ngorok, napasnya melalui mulut. Nah, maka itu sebenarnya sangat merugikan buat kita ya. Rugi pertama ketika kita ngorok, mendengkur gitu, napas kita akhirnya melalui mulut ya. Kalau napas kita melalui mulut nanti rawan tersedak ya. Kita rawan tersedak. Kemudian tenggorokan kering. Tenggorokan kita akan jadi lebih kering. Jadi tadi kalau napas mulut vasopresin tadi tidak terbentuk. Jadi cairan juga. Jadi akhirnya di tubuh kita itu selama tidur banyak terjadi penguapan, cairan kita banyak yang keluar. Jadi bangun tidur malah haus. Tambah lemes gitu ya. Akhirnya seperti itu ya. Oke. Jadi sebenarnya bisa kalau pas puasa kita tidur itu bisa pakai apa namanya? Oh, pakai plaster bisa ya. Plaster, jadi bisa teman-teman nanti pakai plaster khusus untuk tidur ya, jangan pakai plaster lakban, tapi pakai plaster khusus untuk tidur. Silakan cari di toko alat kesehatan atau mungkin di marketplace, saya kira banyak itu. Iya, itu. Kemudian kira-kira kasus apa lagi nih Mas biasanya yang terjadi di saat puasa kayak gini tuh? Selain tadi rasa haus lapar, kan secara umum ya normal ya itu. Terus tadi tidur. Terus kira-kira kalau ini selain kalau secara syariatnya puasa kan kita menahan rasa lapar dan haus terus tentunya mengontrol emosi juga. Mengontrol emosi, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh, ya pokoknya harus sabar lah kayak gitu. Nah, itu bisa nggak dijelasin dari sisi pernafasannya? Jadi sebenarnya begini, kita berpuasa itu tidak hanya berpuasa dari haus dan lapar ya, tidak hanya berpuasa dari makan dan minum, tetapi kita juga berpuasa dalam menjaga stabilitas emosi kita. Tentu. Ini bukan menahan ya. Jadi kalau kita menahan dari emosi, nanti malah kita tertekan itu, nggak nyaman. Tapi bagaimana selama puasa kita bisa berdamai dengan emosi kita. Ketika kita mampu berdamai dengan emosi kita, maka emosi otomatis akan terkendali. Nah, caranya ya, ini tips yang paling mudah untuk teman-teman lakukan. Ketika mungkin dalam kesehariannya sedang mengalami fluktuasi atau dinamika emosi muncul ya, teman-teman bisa, kalau di Islam itu kan gini, ketika sedang beremosi atau sedang marah dalam keadaan duduk, maka dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika duduk kok masih masih terasa marahnya, maka berbaringlah. Nah, ketika berbaring masih marah ya, silahkan ambil wudhu atau dibasuh dengan air ya, karena api itu kan padamnya dengan air ya. Nah, selain itu, selain merubah posisi ya, merubah cara kita bernapas itu juga mengendalikan emosi. Jadi
emosi itu bisa kita rubah, bisa kita kendalikan dengan cara merubah posisi. Jadi misalnya saya lagi marah-marah ini sambil berdiri, oh kamu itu dasar. Nah saya segera ingat, oh ketika saya berdiri sambil marah-marah maka saya harus duduk. Kok duduk kok masih hawanya pengen emosi terus, harus sambil berbaring. Atau tipsnya kalau marah-marah sambil berdiri gitu, sudah marah-marah segera ambil air wudhu. Ambil air wudhu, atau kalau nggak mau wudhu minimal cuci muka lah ya, dicuci muka, dibasuh muka, kemudian duduk diam tenang, ubah napas. Karena sebagaimana video-video yang sudah pernah kita jelaskan ya, tidak pernah ada orang yang marah-marah napasnya lambat, sedikit pelan. Ya, jadi hampir semua, mungkin semua ya, orang yang marah-marah pasti napasnya cepat. Kamu tuh ya, nah, itu mungkin kalau diberikan animasi ada itu asap-asapnya keluar. Jadi ketika sedang marah-marahnya seperti itu, jangan segera cuci muka, kemudian duduk, tarik napas lambat, sedikit dalam. Insya Allah nanti emosinya akan segera terilis ya. Jadi sekali lagi jangan ditahan. Emosi itu ditahan kan nggak bagus. Nanti dia akan terdepresi malah. Jadi ibaratnya Wita itu punya bara api. Bara apinya itu ditaruh di genggam. Itu kan mungkin orang lain nggak melihatnya, tapi kan tangan Wita akan kepanasan ya. Nah, atau sebaliknya, bara apinya Wita nggak mau genggam, Wita lemparkan ke orang, malah kan melukai dunia eksternal kita. Amarah pun demikian, kalau kita lemparkan keluar, kita lampiaskan keluar, dia akan membuat kacau lingkungan sekitar kita. Dilampiaskan kacau, dipendam juga nggak baik. Nah yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah diterima. Nah, menerima emosi adalah dengan cara menyadari emosi. Menyadari emosi adalah dengan cara menyadari pernapasan kita. Nanti lama-lama hilang-hilang sendiri. Oh gitu. Iya ya, kalau saya termasuk tipe yang kalau misalkan lapar nih ya, terus lapar itu lebih sensitif. Kalau misalkan ada yang apa-apa lebih mudah marah gitu, lebih mudah nggak sabaran dan lain-lain kayak gitu. Cuma bisa dilihat juga Mas, ketika berdasarkan hadis tadi kan, jadi kalau kita marah posisi berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Nah dari duduk kalau misalkan belum juga kita rebahan, itu kan bisa dikatakan kalau misalkan kita berdiri, saraf kita kan lebih simpatis yang aktif, lebih tegang gitu. Ketika kita duduk juga kan berarti kan kita merileks, rilekskan. Nah gitu juga berarti pernapasan juga bisa mempengaruhi, maksudnya berpengaruh di situ. Ketika kita duduk, berdiri terus duduk ya, pernapasan kita juga sedikit banyak berubah. Akan berubah kayak gitu. Apalagi kalau secara sadar kita memperbaiki atau mengubah cara napas kita, nanti emosi itu akan akan terilis lebih cepat, akan lebih teredam lebih cepat. Iya gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nah mungkin untuk yang terakhir nih Mas. Oh iya, oke, siap. Tentunya ini untuk kesehatan kita. Oh iya. Selama puasa itu kan tentunya berkaitan banget sama sistem pencernaan kita. Oh iya. Yang sedang istirahat. Nah kalau misalkan kita lihat dari pernafasan yang lambat, pelan dan dalam, itu kan membantu pernafasan kita lebih optimal. Nah ini ditambah ketika kita berpuasa, berarti lebih optimal lagi itu Mas, lebih bagus lagi tuh. Ya sangat bagus, makanya kalau teman-teman ya, sebenarnya bulan puasa ini adalah bulan teman-teman untuk meriset tubuh kita. Jadi selama 11 bulan kan kita mungkin secara pola makan agak kacau ya, pola emosinya kita nggak tahu seperti apa, kemudian cara kita bernapas itu banyak yang salah. Nah di 1 bulan, di bulan Ramadan ini saatnya kita meriset semuanya itu. Nah jadi ketika di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, otomatis kan kita berpuasa dari jam 4.20 atau setengah 5 lah katakanlah ya. Dari jam setengah 5 itu kita sudah berhenti untuk makan minum. Kemudian setelah itu kita ada jeda seharian sampai nanti jam 6 sore. Nah pada saat itu pencernaan kita itu kan istirahat ya. Nah alangkah bahagianya pencernaan kita, alangkah bahagianya
usus kita, alangkah Lambung. bahagianya lambung kita, alangkah bahagianya limpa kita, Limpa, pankreas ginjal. kita, ginjal kita. Mereka istirahat semua. Iya. Nah, makanya ya, kalau secara fisik ya tadi puasa saja itu sudah memperbaiki itu. Kalau kita optimalkan dengan latihan napas, maka perbaikan-perbaikan di dalam tubuh kita, istirahatnya tubuh itu akan lebih optimal. Jadi ketika kita puasa sambil kita rutin melatih pernapasan kita, napas yang lambat sedikit dalam, dengan napas lambat sedikit dalam itu dengan penuh kesadaran ya tentunya, dia akan mengaktifkan respon parasimpatik. Nah, ketika respon parasimpatik aktif, pencernaan kita itu dia akan beristirahat secara optimal. Jadi dia sudah istirahat, kemudian kita iringi dengan latihan napas, maka akhirnya ketika ada yang mengalami problem problem lambung misalnya ya, misal problem GERD dan lain sebagainya, itu dia akan cepat untuk auto recovery. Ya. Karena apa? Karena produksi asam lambung kita kan lebih stabil itu ketika puasa, apalagi diiringi dengan latihan napas. Nah, maka itu sebenarnya sangat saya anjurkan untuk pemirsa YouTube Tasawuf Indonesia ya yang berkenan, silahkan ya selama puasa ini teman-teman perbanyak latihan napasnya, napas lambat, napas sedikit, napas dalam. Sebenarnya itu kan kalau kita mau melek ya, kita mau melek di lingkungan sekitar kita, itu banyak banget teman-teman kita yang mengalami problem kesehatan dengan puasa malah sembuh. Itu kan banyak. Tetapi beberapa juga ada yang puasa tapi kok ada yang malah nggak sembuh tapi sakitnya menjadi-jadi. Nah, itu yang salah di mananya? Apakah di puasanya yang salah atau di cara berpuasanya yang kurang tepat atau di cara bernapasnya yang kurang tepat? Nah, itu perlu kita analisa lebih lanjut ya. Nah, tentu bagi teman-teman yang memang belum diberikan kemampuan untuk berpuasa, ya mungkin bisa kita latih dengan cara pernapasan kita diperbaiki. Atau tentu ya kalau alangkah lebih baiknya ya berkonsultasi dengan pihak medis ya. Konsultasi dengan pihak medis sebaiknya bagaimana, kemudian nanti sambil diiringi dengan latihan napas. Saya kira itu akan menjadi lebih baik gitu. Oke, iya teman-teman. Jadi berpuasa ini, dalam bulan puasa ini kita terus meningkatkan ibadah. Nah, meningkatkan ibadah itu nggak cuma sholat, terus ngaji, terus zikir dan lain-lain, tapi merawat tubuh kita sendiri juga termasuk ibadah. Iya, karena tanggung jawab kita. Merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita itu kan kita menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini kan amanah ya, ini kulit saya, kuku saya, tubuh saya, semua ini itu kan amanah. Karena kita dulu diberikan semua ini, tubuh fisik ini, tubuh psikologis ini, tubuh emosi ini, semuanya ini diberikan utuh ke dunia. Ya maka kita rawat dengan sebaik yang kita bisa sehingga nanti ketika kita kembali, ya kita kembali dengan baik. Iya, gitu. Jadi termasuk ibadah loh teman-teman ini juga. Jadi selama puasa ini benar-benar coba diatur lagi waktunya, terus sempatkan waktu untuk pernafasan, terus menyadari tubuh ini, terus ya berterima kasih dan lain-lain lah, banyak lah gitu. Oke. Ya, mungkin cukup teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan nih seputar selama bulan puasa, yang kasus-kasus yang kalian alami, boleh komen-komen di bawah. Kemudian insya Allah bakal kita bahas ya Mas ya, insya Allah bakal kita jawabin satu-satu. Oke, cukup ya Mas? Cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kemudian komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.